Gadis itu tersenyum sopan ketika melihat Tiara. "Kami kedatangan tamu yang menyuruh kami mengirimkan bunga-bunga ini untukmu," jelasnya. Lalu dia menyerahkan buket bunga itu kepada Tiara. Tiara semakin bingung siapa yang memesan buket bunga untuknya di malam hari seperti ini. Dia merasa bingung sejenak sebelum menyadari ada sebuah kartu yang terselip di buket bunga itu. Pengirimnya adalah Niko. Dia merasa terharu sekaligus bingung. Kenapa dia tiba-tiba membeli bunga untuk saya? Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Jadi dia membawa buket bunga itu ke kamarnya sebelum melakukan panggilan video dengan Niko. "Ada apa?" tanya Niko saat menerima telepon. "Mengapa kamu menyuruh penjual bunga untuk mengirimi saya bunga, Niko?" Tiara memegang buket bunga di depannya sambil menatap pria tampan di layar ponselnya. Dia menyeringai saat dia menjelaskan, "Saya meminta kontak mereka karena saya pikir itu akan berguna suatu hari nanti. Bunga-bunga ini ya." Dia berhenti sejenak dan menatap sebelum berbicara dengan suaranya yang dalam dan menarik. "Saya membelikannya untuk mengucapkan selamat karena kamu diterima magang," katanya. "Kenapa kamu begitu baik pada saya, Niko?" Bibir Tiara mengembang menjadi sebuah senyuman lebar. Dia merasa seolah-olah isi perutnya dipenuhi permen kapas pada saat itu. Ada sensasi manis dan hangat yang mengalir dalam darahnya. Meskipun mereka berada ribuan mil jauhnya, dia masih bisa merasakan cinta pria itu meskipun jaraknya jauh. Dan dia benar-benar bersyukur memilikinya. "Apa kamu menyukainya?" tanyanya sambil tersenyum lembut. "Iya, saya menyukainya," jawab Tiara. Air mata mengalir di matanya saat dia menunduk untuk mencium aroma bunga-bunga itu. "Saya bersumpah bahwa saya harus bekerja keras dan berhasil dalam apa yang saya lakukan sekarang. Kekasih saya yang sempurna sedang menunggu saya untuk kembali padanya," pikir Tiara. Setelah mengakhiri panggilan itu, dia kembali dengan pekerjaannya. Tak lama kemudian Bima mengetuk pintunya. "Pak Niko, kami baru saja mendengar berita. Perusahaan Bahtiar telah memutuskan untuk bermitra dengan perusahaan Cakra untuk proyek yang sebelumnya kita diskusikan. Sepertinya mereka sudah menyerah," kata Bima. "Saya harap mereka benar-benar menyerah," jawab Niko dengan tatapan dingin di matanya. Dia sudah kehilangan kesabaran dengan keluarga Bahtiar. "Selain itu, saya mengikuti perintah Anda untuk membuat pengumuman tentang pembatalan pernikahan Anda dengan wanita dari keluarga Bahtiar itu. Ada banyak perusahaan yang sekarang mengakhiri kontrak mereka dengan perusahaan Bahtiar. Sepertinya mereka mengalami kerugian yang cukup besar," tambah Bima. Niko hanya mengangguk tanpa menanggapi karena dia sudah memperkirakan hasil ini. Saat itu perusahaan Bahtiar telah memanfaatkan pernikahan mereka dengan keluarga Samuel untuk menipu banyak perusahaan lain agar mau bermitra dengan mereka. Sekarang perusahaan Bahtiar baru saja mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan setelah dia membongkar semua kebohongan itu. Sekretaris Niko mengetuk pintu dan masuk ketika Niko dan Bima sedang berbincang-bincang. "Pak Niko, Nona Reina ada di bawah. Dia bersikeras ingin bertemu dengan Anda." "Bukankah saya sudah katakan padamu bahwa saya sama sekali tidak ingin bertemu dengan siapapun dari keluarga itu?"
Niko menatap sekretarisnya dengan tatapan dingin. "Berhentilah melaporkan hal-hal seperti itu pada saya," desis Niko. "Baik, Pak Niko." Sekretaris itu meninggalkan ruangan dengan punggung yang basah oleh keringat dingin. Dia kembali ke kantor dan menyampaikan perintah Niko kepada resepsionis. Reina sangat marah ketika mendengar resepsionis mengatakan bahwa dia tidak ingin bertemu dengannya. Dia merasa sangat tidak puas dengan hasil ini, jadi dia memutuskan untuk menerobos masuk ke dalam kantor tanpa meminta izin siapapun. Salah satu anggota karyawan segera melangkah maju untuk menghentikannya. "Maaf Nona Bahtiar, Anda tidak diizinkan masuk ke sana." "Minggir, minggir!" Mata Reina berkobar-kobar dengan amarah saat dia mendorong anggota karyawan itu ke lantai. "Saya adalah pewaris muda keluarga Bahtiar. Beraninya kalian menghalangi saya. Saya akan memastikan kalian semua menderita." Ancamannya tampaknya berhasil karena anggota staf lainnya tidak lagi menghentikannya setelah itu. Begitulah cara Reina menuju ke kantor Niko. Saya minta maaf Pak Niko, kami gagal menghentikannya." Salah satu anggota karyawan meminta maaf sambil berdiri di belakangnya. Wajah Niko berubah menjadi tidak senang saat melihat wanita yang ada di hadapannya. "Kamu pikir ini di mana Reina? Apa kamu pikir kamu bisa menerobos masuk begitu saja?" Niko berteriak marah dengan tegas saat aura tidak menyenangkan menyelimuti sosoknya dan menyebar ke seluruh kantor. Bima dapat merasakan kemarahan dari sosok bosnya, membuat giginya bergemelutuk ketakutan. Dia memelototi para anggota karyawan yang gagal menyelesaikan tugas mereka dan merasa ingin memarahi mereka juga. Apa mereka lupa betapa menakutnya sang presiden saat dia marah? Segalanya pasti berlalu damai di perusahaan untuk sementara waktu. Anggota karyawan lain yang mengejar Reina tampak seperti mau buang air kecil di celana. Reina juga tidak terlihat seberani sebelumnya. Bulu kuduknya mulai merinding ketika dia bertukar tatapan dengan tatapan tajam dan dingin Niko. Dia merasa seolah-olah ada entitas iblis yang menatapnya. Namun rasa takutnya segera digantikan oleh kemarahannya. Reina menegakkan tubuhnya dan mengepalkan tinjunya sambil menatap langsung ke mata Niko. "Saya tidak ingin menerobos masuk. Tapi saya tidak punya pilihan karena kamu menolak untuk bertemu dengan saya," katanya dengan angkuh. Wajah Niko berubah sangat marah setelah mendengar kata-katanya. Meskipun saat itu Reina merasa ketakutan, dia menggetakkan gigi dan memaksakan diri untuk menatapnya. Karena semuanya telah berakhir seperti ini, dia memutuskan untuk memberikan segalanya dan menanyainya secara langsung. Dengan pemikiran itu dia melangkah maju dan membanting tangannya ke atas meja sambil memelototinya. "Saya hanya ingin tahu, apa yang tidak kamu sukai dari saya? Kenapa kamu harus menentang saya dan perusahaan Bahtiar?" Aura menyeramkan menyelimuti sosok Niko saat dia mengarahkan tatapan dinginnya ke arah Reina. Suasana di kantor itu sangat tegang. Ketika Bima merasakan suasana di sekitar mereka menjadi dingin, dia memutuskan untuk mengantar anggota karyawan lainnya keluar dari ruangan agar mereka tidak terseret ke dalam masalah ini. Tetapi di sisi lain, dia tetap berada di dalam ruangan karena rasa tanggung jawabnya. Lagi pula, dia tahu bahwa Niko akan memanggilnya kembali, meskipun dia sudah keluar dari ruangan. Sementara itu, Niko sudah mengalihkan pandangannya dari Reina. Apa kamu tidak tahu alasannya?
Tanyanya dengan nada dingin. Kemudian dia berdiri dari mejanya sebelum menatapnya tajam. Apa kamu pikir saya tidak tahu tentang semua trik jahat yang telah kamu gunakan? Ketakutan muncul di mata Reina saat dia mendengarkan perkataan Niko. Apakah Niko sudah mengetahui sesuatu? Setelah apa yang telah kamu lakukan, saya rasa kamu tidak akan bisa bertobat dari dosa-dosamu. Bahkan jika kamu mati ribuan kali, saya tidak pernah mengambil tindakan terhadapmu karena saya menghargai hubungan antara keluarga kita. Tapi kamu harus tahu batasanmu. Desisnya dengan nada dingin. Reina merasa seperti ada pukulan yang tak terlihat menghantamnya setelah mendengar perkataannya. Dia tersandung ke belakang saat rasa takut menyebar di wajah cantiknya. Oh, begitu. Sepertinya dia telah mengetahui apa yang telah saya lakukan. Hal itu menjelaskan mengapa Niko memperlakukan keluarga Bahtiar seperti itu. Namun semakin Reina memikirkannya, semakin dia merasa kesal. Bukankah ini semua tentang seorang wanita? Apa kamu akan merusak hubungan antara keluarga Samuel dan Bahtiar hanya karena seorang wanita? Dia mengatupkan rahangnya saat dia memelototi Niko. Dia mengepalkan tinjunya dengan sangat erat hingga buku-buku jarinya memucat. Rasanya seperti ada lapisan es yang menutupi wajah Niko saat dia menatapnya dengan tatapan mengancam. Seorang wanita, apa kamu lupa? Apalagi yang telah kamu lakukan? Apa kamu ingin saya memberitahumu alasannya? Reina tidak dapat menahan diri untuk tidak bergidik saat dia merasakan bulu kuduknya merinding saat mendengar kata-katanya. Apalagi yang telah saya lakukan? Tanyanya dengan nada gelisah, giginya bergemeletuk saat dia berbicara. Apa kamu lupa bagaimana kamu meracuni kakek saya? Suara Niko sedingin es. Tidak ada yang bisa menyembunyikan kemarahan dalam dirinya. Wajahnya menjadi pucat ketika mendengar kata-katanya. Dia menatap Reina dengan tatapan ganas saat dia berbicara dengan nada berbahaya. Kamu seharusnya mempertimbangkan apa yang akan terjadi pada keluargamu saat kamu meracuni kakek saya. Bibir Reina bergetar, dia merasa seolah-olah ada sepasang tangan tak terlihat yang mencekiknya. Dan dia tidak bisa berbicara sama sekali. Dia hanya bisa mengeluarkan beberapa kata pada akhirnya. Saya tidak sengaja melukai kakekmu. Saya hanya ingin mendapatkanmu kembali. Kamu... Sudah cukup. Saya tidak peduli dengan alasanmu. Yang terjadi sudah terjadi. Dia memotong perkataannya tanpa perasaan. Setelah apa yang telah kamu lakukan, kamu seharusnya bersyukur karena saya telah memberikan kesempatan pada keluarga Bahtiar untuk bertahan hidup. Reina menggigit bibir bawahnya sambil memelototi Niko dengan kesal, namun dia hanya menanggapinya dengan tatapan dingin dan mengancam. Ini adalah kesempatan terakhirmu. Jika kamu melakukan sesuatu lagi, itu akan menjadi akhir dari keluarga Bahtiar. Saat Reina mendengar kalimatnya, dia mengangkat kepalanya untuk memberinya tatapan tidak percaya. Apa kamu benar-benar harus begitu, tidak berperasaan? Saya bersungguh-sungguh dengan apa yang saya katakan. Jangan coba-coba menguji batas kesabaran saya. Dia tidak memberikan ruang untuk berdiskusi lebih lanjut dan ada raut serius di wajahnya. Reina merasa seperti dilempar ke dalam jurang ketika dia menyadari bahwa pria itu tidak main-main.
Pada saat itu dia benar-benar menyadari bahwa hubungan antara keluarga Bahtiar dan keluarga Samuel sudah tidak ada lagi. Setelah Niko menyelesaikan kata-katanya, dia tidak lagi memandang Reina. Dia hanya berbalik untuk memberikan perintahnya kepada Bima. Tolong, suruh Nona Reina keluar dari kantor saya. Bima tidak berani berlama-lama. Dia segera mengambil tindakan untuk mengantar Reina keluar dari gedung. Reina mendapati dirinya diusir dari grup Samuel. Dari luar gedung, dia melirik ke arah jendela di mana ruangan Niko berada. Wajahnya dipenuhi dengan kebencian dan dia akhirnya bergegas pergi dan pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, dia mengunci diri di kamar. Semakin dia memikirkan situasi itu, semakin dia merasa marah. Bagaimana bisa Niko memperlakukan saya seperti itu? Saya melakukan semua ini karena ingin menikah dengannya. Sialan, sialan. Dia marah dan semua yang ada di sekelilingnya tampak mengganggunya saat itu. Dia mengayunkan anggota tubuhnya dan menghancurkan segala sesuatu yang bisa dipegangnya di kamarnya. Tak lama kemudian beberapa barang di kamarnya pecah dan hancur di lantai. Suara keras itu segera menarik perhatian Narso dan Sarah. Apa yang sedang kamu lakukan, Reina? Sarah mendorong pintu kamar Reina dan mendapati kamarnya berantakan dan menatap putrinya dengan cemas. Sebaliknya Narso mengerutkan keningnya ketika melihat keadaan kamar tersebut. Ketika Reina melihat kedua orang tuanya, dia tiba-tiba merasa sangat kasihan pada dirinya sendiri. Ayah, ibu, Niko sudah keterlaluan. Orang tuanya saling bertukar pandang sebelum menanyainya. Apa yang telah dia lakukan padamu? Selama ini, Niko telah mengetahui semuanya. Namun, dia telah menyerang kita untuk memberi kita pelajaran. Dia menceritakan kepada orang tuanya tentang apa yang terjadi selama kunjungannya ke kantor Niko sore itu. Dia memberi kita peringatan. Dia mengatakan bahwa kita akan mengalami masalah serius jika kita mencoba trik apapun lagi. Reina menangis. Wajah Narso dan Sarah menjadi marah setelah mendengar kata-kata Reina. Wajah Narso khususnya berubah pucat. Dia tahu bahwa dia sedang diinjak-injak, namun tidak ada yang bisa mereka lakukan. Pada saat itu, yang bisa dilakukan oleh keluarga Bahtiar hanyalah bertahan dan melaluinya. Namun putri mereka baru saja menghancurkan secuil harapan terakhir mereka. Narso memejamkan matanya sebentar dan dia membungkukkan bahunya dengan kecewa. Namun ketika dia membuka matanya lagi, ada tekad yang kuat di matanya. Mulai sekarang, kamu harus berhenti menemui Niko, Reina, katanya dengan tegas. Tapi saya tidak bisa membiarkan hal itu terjadi begitu saja. Reina menangis sambil menatap ayahnya dengan mata memerah. Narso menatapnya dengan tatapan tidak senang. Baiklah, apa kamu akan mempertaruhkan kesejahteraan keluarga Bahtiar demi kebahagiaanmu? Reina menggigit bibir bawahnya dengan marah. Sarah tahu bahwa konflik mereka akan meningkat, jadi dia segera melangkah maju. Reina juga terluka karena masalah ini, Narso. Berhentilah menergurnya. Apa dia akan mengerti betapa seriusnya masalah ini jika saya tidak menegurnya atas perilakunya? Narso tidak setuju dengan pendapat Sarah. Jika dia tidak bisa melepaskannya sekarang, keluarga Bahtiar akan berakhir seperti keluarga Gautama. Tidak mungkin itu akan terjadi. Hubungan kita dengan keluarga Samuel
jauh lebih kuat daripada hubungan antara keluarga Gautama dan keluarga Samuel. Sarah mengira bahwa Narso hanya membesar-besarkan masalah ini, namun Narso kemudian menatap istrinya dengan tatapan dingin. Apa kamu mengenal Niko cukup baik hingga kamu mengatakan hal itu? Sarah terdiam, lalu Narso mengejek sebelum melanjutkan. Menilai dari apa yang terjadi pada keluarga Gautama, saya yakin Niko memiliki kemampuan untuk melakukan apapun yang ingin dia lakukan setelah dia memikirkannya. Narso menoleh ke arah Reina sebelum berbicara dengan nada mengancam. Saya ingin kamu ingat untuk tidak menemui Niko lagi. Jika tidak, kamu tidak bisa menyalahkan saya karena telah menjadi ayah yang tidak berperasaan. Saya akan mengirimmu ke luar negeri. Reina membeku di tempatnya, dadanya terasa berat dengan kebencian dan mengasihani diri sendiri. Namun kata-kata ayahnya memberinya gagasan lain. Karena saya tidak bisa berbuat banyak dengan Niko di sini, mungkin saya bisa pergi ke luar negeri untuk menghancurkan hidup Tiara. Wanita itu, ini semua karena wanita itu. Reina berulang kali mengutuk Tiara dalam benaknya. Bagaimana mungkin wanita itu cocok dengan Niko? Dia sama sekali bukan tandingan saya. Jika saya tidak bisa mendapatkan pria itu, maka saya juga tidak akan membiarkan Tiara mendapatkannya. Reina memasang wajah penuh penyesalan saat sarapan di keluarga Bahtiar keesokan harinya. Saya memikirkan apa yang kamu katakan tadi malam, dan saya rasa kamu benar. Jika saya tidak melepaskan semua ini, keluarga kita mungkin akan berubah menjadi keluarga Gautama yang kedua. Jadi, saya memutuskan untuk melepaskan masalah ini. Apa kamu benar-benar sudah menerima hal itu? Narso dan Sarah menatap Reina dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Mereka telah memikirkan bagaimana cara mengubah pikiran Reina. Mereka tidak menyangka dia akan memikirkannya sendiri. Iya, gumam Reina sambil mengangguk. Dia tidak tahu apa yang ada di dalam pikiran kedua orang tuanya ketika mereka melihat ekspresi serius di wajah putri mereka. Mereka tahu bahwa dia tidak berbohong kepada mereka. Jadi mereka menghela nafas lega sambil menyeringai pada putri mereka. Bagus sekali, itu bagus. Mereka berucap bersama. Mata Reina berbinar-binar sejenak saat dia menurunkan pandangannya. Kemudian setelah beberapa saat dia mengambil kesempatan untuk mengutarakan pendapatnya. Ayah, ibu, meskipun saya sudah bisa menerima kenyataan, saya masih merasa sangat sedih. Jadi, saya memutuskan untuk pergi ke luar negeri untuk melakukan perjalanan. Apa kamu ingin melakukan perjalanan? Tidak apa-apa. Kemana kamu ingin pergi? Saya akan meminta sekretaris untuk memesankan tiket untukmu. Kedua orang tua Reina sangat mendukung gagasan itu. Sarah bahkan menyarankan beberapa tempat indah yang bisa dikunjungi putrinya. Saya rasa Selandia Baru terdengar bagus. Reina memilih tempat secara acak. Dia tidak bisa membiarkan orang lain tahu kemana dia akan pergi. Jadi dia meninggalkan Nataya malam itu juga. Di belahan dunia lain, Tiara menghabiskan seluruh waktunya untuk berlatih orkestra dan tampil di restoran. Banyak pelanggan yang memberinya tips selama dia berada di sana. Dan dia berhasil mengumpulkan cukup banyak uang dari kemurahan hati mereka. Tentu saja Mona sangat iri ketika melihat penghasilan Tiara. Tetapi Tiara juga ingat untuk menunjukkan penghargaannya dengan membelikan Mona berbagai macam makanan enak.
Tak lama kemudian Tiara menjadi artis paling populer di restoran tersebut. Beberapa tamu bahkan mengunjungi restoran hanya untuk melihatnya. Untuk alasan ini, Wilbur sering merayakan pilihan tepat yang telah dibuatnya untuk mempekerjakan Tiara sebagai penampilnya. Suatu malam, Tiara bergegas menuju pintu belakang restoran sambil membawa tas biolanya di punggung. Maafkan saya, latihan saya selesai hari ini, jadi saya sedikit terlambat. Dia terengah-engah saat menyampaikan permintaan maaf yang tulus. Bagaimanapun juga dialah yang telah gagal datang pada waktu yang telah disepakati. Wilbur tahu betapa stresnya latihan mereka, jadi dia hanya menanggapinya dengan senyuman biasa. Tidak masalah. Saya sudah mengatur agar penampilanmu menjadi penampilan yang terakhir. Namun sekarang banyak tamu yang datang untuk menonton Tiara. Bisnis di toko itu semakin membaik. Itulah sebabnya Wilbur harus membuat beberapa perubahan. Tiara tidak tahu tentang rencana Wilbur, tetapi dia senang mendengar bahwa dia adalah penampil terakhir. Hal itu memberi tahunya bahwa Wilbur mengakui kemampuannya. Malam itu ketika tiba gilirannya untuk tampil, dia merasa bahwa penampilannya adalah salah satu yang terbaik. Mungkin karena dia sedang dalam suasana hati yang baik. Sebuah lagu Poryuna Kabisa membuat para pelanggan terpukau dengan melodi yang indah. Dan seluruh ruangan pun bertepuk tangan. Tiara berseri-seri dan membungkuk sebelum dia berbalik meninggalkan panggung. Namun dia baru melangkah beberapa langkah ketika dia mendengar suara yang familiar dan dalam dari belakangnya. Nona Tiara. Tuan Engos. Tiara agak terkejut melihat pria itu di belakangnya. Engos mengenakan setelan jas formal dan rambutnya yang panjang dan bergelombang tergerai di pundaknya. Wajahnya yang lembut tampak seperti diukir oleh Tuhan, memberinya penampilan yang elegan dan indah, dan dia tampak seperti seseorang yang keluar dari film animasi. Saya mendengar teman-teman saya mengatakan bahwa pemain biola yang sangat mengesankan tampil di restoran ini, tetapi saya tidak menyangka bahwa itu adalah kamu. Nona Tiara, sepertinya saya tidak bisa memberikan tips untuk kamu sekarang. Engos tersenyum tipis saat dia menatap Tiara. Matanya yang sedikit mendongak ke atas berbinar-binar saat dia menatap Tiara. Mata Tiara tertuju pada uang tunai di tangan pria itu ketika mendengar kata-katanya. Terima kasih atas kemurahan hati Anda, tapi saya rasa saya tidak akan menerima tips Anda, Tuan Engos. Jawabnya sambil tersenyum. Oke kakak semuanya, sekian dulu cerita hari ini dan akan saya sambung di hari Senin. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Selamat berbuka puasa.